dari kelompok 1 tugas PIH untuk UTS. Saya Eva Maulidia Rahmanita dengan NIM 112. Saya Fantika Daya Sodaro dengan NIM 080. Saya Adinda Tia Widodo dengan NIM 144. Saya Dinara Syafina Putri Juwita, NIM 136. Saya Nadine Rudra Agustina dengan NIM 032. Saya Felicia Nimbia dengan NIM 028. Berikut ini adalah pemaparan materi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu hukum. Pengantar sendiri yaitu berarti membawa ke tempat tujuan. Nah, di dalam bahasa Belanda itu sering disebut dengan inclusion dan di dalam bahasa Inggris disebut dengan introduction. Yang keduanya berarti memperkenalkan ilmu hukum. Nah, sering juga loh disebut dengan ensiklopedia hukum. Apa sih ensiklopedia hukum itu? Ensiklopedia hukum yaitu pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut Sucipto Raharja yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini sehingga sempat memancing orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak ditentukan. Sejarah pendidikan ilmu hukum. Sejarah pendidikan ilmu hukum adalah kajian mengenai perkembangan dan evolusi sistem pendidikan yang terkait dengan hukum dari zaman kuno menuju zaman era modern. Sejarah pendidikan ilmu hukum itu adalah mengenai 4 aspek, yaitu yang pertama ada perkembangan awal. Bagaimana hukum diajarkan di masyarakat kuno, seperti di Mesopotamia dan Yunani, di mana hukum ditulis dan dipelajari oleh kalangan tertentu. Yang kedua, ada formalisasi pendidikan. Munculnya sekolah-sekolah hukum di Roma dan di Universitas Eropa yang mengembangkan kurikulum formal untuk studi hukum. Yang ketiga, ada transformasi sosial. Pengaruh budaya sosial, politik, dan budaya terdapat cara hukum diajarkan dan dipahami, termasuk munculnya hak asasi manusia dan pemikiran kritis. Yang keempat, ada modernisasi. Perkembangan metode dan teknologi baru dalam pendidikan hukum termasuk pembelajaran online dan interdisipliner. Dengan demikian, sejarah pendidikan ilmu hukum mencerminkan dinamika pemikiran hukum serta praktik pendidikan di berbagai era dan budaya. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum sendiri pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah hukum, di mana menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat hukum, yakni hukum sebagai suatu keadaan atau gejala sosial yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan ilmu hukum. Dalam hal ini pun terbagi menjadi dalam 2 pengertian, yakni ilmu hukum dalam arti luas dan juga ilmu hukum dalam arti sempit. Ilmu hukum dalam arti luas sendiri, yakni ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum. Lalu yang kedua, ilmu hukum dalam arti sempit, yakni ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang biasa disebut dengan dogmatika hukum. Nah, kita masuk ke tujuan ilmu hukum. Tujuan ilmu hukum sendiri adalah memberikan gambaran hukum secara global agar kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Manfaat ilmu hukum adalah untuk memahami aturan hidup bermasyarakat dan bernegara, serta menjaga ketertiban dan keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu. Persamaan antara PHI dan PIH adalah yang pertama, PIH dan PHI sama-sama matkul persyaratan dan pengantar matkul tentang hukum, cabang-cabang positif. Yang kedua yaitu PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara lebih luas. Lalu persamaan ketiga antara PIH dan PHI yaitu sama-sama program studi hukum yang mempelajari tentang pengertian-pengertian hukum, konsep dasar hukum, generalisasi hukum, dan juga hukum positif atau dogmatika hukum secara umum untuk diaplikasikan. Persamaan yang keempat yaitu PIH dan PHI memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh pemahaman yang umum dan
banyak tentang hukum. PIH dan PHI menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dalam satu teori hukum dalam keseluruhan. Perbedaan antara PIH dan PHI. Yang pertama adalah PIH mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau universal. Sedangkan PHI mempelajari tentang konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, sejarah terbentuknya hukum, aturan hukum, lembaga hukum, dan teori hukum positif di Indonesia. Sehingga ketika kita belajar tentang PHI, otomatis kita juga belajar tentang PIH, karena PIH mencakup ilmu hukum secara universal.